lainnya untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk 5 pria gagah yang menjadi wakil Indonesia di delegasi Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB pada tahun 1947. Hal ini diawali dengan perseteruan antara Belanda dan Indonesia yang berkepanjangan sehingga PBB harus turun tangan. Organisasi yang baru berdiri selama 2 tahun tersebut harus menghadapi pertikaian antara dua negara yang terjadi akibat pelanggaran perjanjian Linggarjati. Konflik itu disebabkan oleh Belanda yang melancarkan agresi militer pada 21 Juli 1947. Keputusan Belanda melakukan agresi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian mendapat ancaman dari dunia internasional. Bahkan Australia yang mengadu kepada PBB dan menentang keras Belanda. Sidang Dewan Keamanan PBB pun dilakukan dengan agenda pembahasan sengketa antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan pada 14 Agustus 1947 di Lake Sutcliffe, New York, Amerika Serikat. Siapakah 5 orang gagah dan pemberani yang membela Indonesia di mata dunia pada saat itu? Di antaranya Syahrir. Ia merupakan sosok yang sangat berjasa bagi tanah air dan menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika baru merdeka pada tahun 1945. Berkat hal ini, pemerintahan menghadiahkan tanda kepada Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Maret 1909, tepatnya di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sultan Syahrir ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan negara kita, Indonesia. Ia adalah sosok pemberani yang sangat anti Jepang. Sosoknya yang pemberani dan tidak takut akan sebuah perbedaan ini sangat berperan dalam tercapainya kemerdekaan Indonesia, terutama dalam jalur diplomasi. Beliau berulang kali ditunjuk pemerintah untuk memimpin berbagai jenis diplomasi, mulai dari diplomasi dengan Belanda hingga diplomasi di PBB. Dalam hal ini, Sultan Syahrir berperan untuk mengajak bangsa-bangsa di Asia untuk bersatu demi menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, ada Soejarno, yang dimana beliau ini dikenal dengan nama panggilan Bung Koko, yang lahir pada tanggal 10 Januari 1922, tepatnya di Suahlunto, Sumatera Barat. Beliau juga merupakan seorang intelektual, diplomat, dan politikus Indonesia. Beliau juga merupakan mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pada tahun 1947, setelah kemerdekaan Indonesia, Soejarno bersama 2 pemuda lain dikirimkan ke Lake Sutcliffe, New York, Amerika Serikat untuk mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah itu, Soejarno menjalani beberapa kegiatan politik. Setelah pemerintahan Soekarno diganti, Soejarno dikirim sebagai salah satu wakil Indonesia di PBB. Dan pada tahun 1968, ia menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ia juga menjadi penasehat untuk Menteri Luar Negeri Adam Malik. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1971, ia mendapatkan pencekalan pemerintahan setelah peristiwa Malari pada Januari 1974 karena disangka telah merencanakan protes tersebut. Pada tahun 1978, Soejarno menerima pengarahan Ramon Magsaysay untuk hubungan internasional dan pada tahun 1980 ia diangkat sebagai rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo, Jepang. Yang ketiga, ada Haji Agus Salim yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1884, tepatnya di Koto Gadang, Sumatera Barat. Beliau juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun 1961.
Pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai orator dan penulis. Haji Agus Salim ini menguasai 4 bahasa asing di Eropa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Dan ada pun 2 bahasa asing di Timur Tengah, yaitu bahasa Arab dan bahasa Turki serta bahasa Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Agus Salim kembali ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York. Dalam sidang ini, Agus Salim dan tim delegasi Indonesia mengungkapkan data dan fakta peristiwa agresi militer Belanda. Berkat pidato dari Agus Salim dan tim delegasi, Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dari mayoritas peserta sidang PBB terkait permasalahan agresi militer Belanda. Yang keempat, ada Sumitro Jojo Hadikusumo, merupakan mantan Menteri Keuangan Indonesia yang lahir pada tanggal 29 Mei 1917, tepatnya di Kebumen, Jawa Tengah. Sumitro Jojo Hadikusumo merupakan seorang ekonom dan politikus Indonesia. Sebagai salah satu ekonom Indonesia paling terbuka selama masanya, Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset, baik selama era Orde Lama maupun Orde Baru. Adapun saran yang diberikan Sumitro Jojo Hadikusumo kepada Dewan Keamanan PBB menyikapi agresi militer Belanda adalah untuk menyelesaikan konflik dengan membentuk suatu komisi yang bertugas untuk mengawasi resolusi dan Dewan Keamanan. Dalam misi diplomatik, Sumitro berperan dalam menggalang dana dan dukungan internasional demi kemerdekaan Indonesia. Ia juga turut serta dalam konferensi meja bundar dan setelahnya bergabung dalam Partai Sosialis Indonesia sebelum menjabat Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir. Yang terakhir, ada Charles Tambo, tercatat sebagai seorang diplomat Indonesia di PBB yang berasal dari bangsa asing, yang lahir pada tahun 1907. Charles ini merupakan imigran dari Tamil Sri Lanka yang sejak kecil sudah bergaul bersama pribumi di Hindia Belanda. Charles yang pernah bersekolah perguruan tinggi terkemuka di Inggris lantas membantu diplomat Indonesia yang memperjuangkan kedaulatannya di PBB tahun 1947. Namanya tercatat menjadi tamu penting PBB perwakilan Sri Lanka untuk Indonesia. Kedatangan Charles Tambo ke Hindia Belanda karena ikut dengan ayah dan ibunya yang melakukan migrasi untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Perjuangan Charles Tambo di PBB untuk mempertahankan pemerintahan Indonesia yang baru merdeka 17 Agustus 1945 berujung pemberian hadiah paspor Indonesia dari Presiden Soekarno secara gratis. Artinya, paspor yang diberikan Presiden Republik Indonesia pertama ini berlaku selama Charles Tambo betah di Indonesia. Soekarno juga sangat berterima kasih pada Charles Tambo karena sebagai orang asing minatnya tinggi dalam mendukung Indonesia menjadi negara yang merdeka. Pada tahun 1947 sampai 1953, Soekarno mempercayakan jabatan Konsul Jenderal Indonesia di Manila dipegang oleh Charles Tambo. Maka dari itu, Charles juga kerap dikenal sebagai orang asing yang dipercaya oleh bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta dan Sejafir melihat kejujuran Charles Tambo yang dalam. Mereka percaya Charles orang baik dan tidak mungkin merugikan kedaulatan Republik Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan tentang kelima tokoh tersebut. Selain kelima tokoh tersebut, ada salah satu tokoh yang membuat saya terinspirasi, yaitu Haji Agus Salim. Yang mana beliau ini saat usianya masih muda, ia banyak menguasai berbagai bahasa-bahasa, yaitu seperti bahasa Jerman, Inggris, Belanda, dan Arab. Selain itu, Haji Agus Salim ini yang sangat melek akan ilmu, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk dirinya terus belajar dan berkembang. Haji Agus Salim memanfaatkan waktunya untuk memperdalam ilmunya tentang ajaran agama Islam yang dibantu oleh pamannya Syekh Ahmad Khotib. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum